Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan membaca dan merenungi firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan terima kasih untuk kesempatan kembali kami membaca dan merenungi firman-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami dan menyertai kami agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan kita terambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Namun yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini terambil dari ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Perenungan kita saya beri judul, doa bukan hanya sekedar meminta. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdoa adalah berbicara atau berkomunikasi kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Menyampaikan apa yang sedang kita rasakan, apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan menantikan jawaban yang sesuai dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Berkomunikasi dengan Allah itu menunjukkan keakraban kita dengan Allah. Karena Dia setia dan sabar mendengarkan apa yang kita bicarakan kepadanya. Kalau Dia sabar mendengarkan kita, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita pun sabar menanti dan mau mendengar jawabannya? Saudara-saudaraku yang terkasih, suatu saat di pusat perbelanjaan, saya melihat seorang balita yang sedang tantrum. Ia menangis kencang sambil berguling-guling di mal. Suaranya sangat keras dan mengganggu. Ia pun memukul-mukul kaki ibunya yang berdiri sambil memperhatikan. Sepertinya ia ingin membeli es krim, tetapi sang ibu tidak memperbolehkan. Sehingga kejadian itu menjadi tontonan banyak orang. Namun sang ibu tetap tidak menuruti kemauan anaknya. Akhirnya balita itu pun diam dengan sendirinya dan mengikuti ibunya yang mulai berjalan. Saudaraku, ibu itu tentu punya alasan untuk tidak menuruti kemauan anaknya. Tentu saja tidak semua keinginan anak harus diikuti. Dalam teks Alkitab hari ini, Yesus berkata bahwa kita dapat meminta, mencari, dan mengetuk, maka kita akan memperolehnya. Namun, apakah berarti bahwa kita dapat meminta segala-galanya? Jika segala yang kita minta dikabulkan Tuhan, maka Tuhan seakan-akan jadi seperti hamba yang bisa disuruh dan diperintah oleh kita, seperti jin. Nah, ajaran Tuhan tidak seperti itu. Teks Alkitab ini berkaitan dengan doa. Dengan berdoa, itu menunjukkan bahwa adanya hubungan atau relasi yang dekat dengan Tuhan yang kita sebut sebagai Bapa. Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang akan memberikan ikan dan telur kepada anaknya yang meminta. Dan Ia tidak akan memberikan yang jahat. Karena Bapa tahu yang terbaik buat anaknya. Namun saudara-saudaraku, banyak juga orang berpikir bahwa doa yang didengarkan Tuhan adalah doa yang dikabulkan menurut keinginan orang yang berdoa. Oleh sebab itu, ketika doa atau keinginannya tidak terkabulkan, lalu orang itu menjadi malas berdoa. Padahal doa itu sangatlah penting. Doa bukanlah semata-mata permohonan, tetapi juga mendengarkan kehendak
Tuhan. Dan doa merupakan kebutuhan yang mendasar yang lahir dari hubungan yang akrab dengan Bapa. Dan doa itu muncul dari iman. Namun doa itu perlu dibarengi dengan usaha maupun karya. Tetapi dalam doalah diperoleh sumber kekuatan yang dari Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Jadi berdoa itu merupakan suatu langkah yang sederhana namun memiliki dampak yang besar. Namun saudara-saudara, sayangnya tidak sedikit orang Kristen yang mengabaikan hal ini. Sehingga banyak orang percaya yang pesimis terhadap doa sehingga enggan berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah mengunjungi Maria dan Marta, dan Tuhan Yesus juga menekankan pentingnya doa. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana ia pun berdoa dan mengajar. Di sini kita menjadi paham mengapa Yesus juga berdoa. Sebab dalam kepenuhannya sebagai Allah, Yesus sesungguhnya tidak perlu berdoa. Namun di dalam kemanusiaannya, Yesus hendak memberikan contoh kepada kita. Supaya kita mengetahui betapa kita sebagai manusia perlu berdoa kepada Allah yang begitu peduli akan kehidupan kita. Seperti seorang bapa kepada anak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Lukas 11 ini, Yesus merespons permintaan para murid agar diajarkan berdoa dengan benar. Seperti doa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Nah, melalui doa ini, kita dapat belajar unsur-unsur yang mendasar dari doa yang benar. Yang pertama, doa itu berisikan pujian kepada Allah. Hal yang sering diabaikan atau mungkin tidak diketahui oleh orang percaya, yaitu memberikan pujian kepada Allah melalui doa. Seringnya doa hanya dipahami sebagai ungkapan keluh kesah hati semata, atau hanya sebagai sarana untuk menyampaikan daftar pergumulan dan keinginan kita. Sehingga ungkapan pujian dan syukur dalam doa sering kita abaikan. Padahal pujian dan ungkapan syukur di dalam doa itu menunjukkan kesadaran kita akan siapa Tuhan dan siapa kita. Yang kedua, doa itu juga berisikan permohonan seperti dikatakan, berikanlah kami yang secuknya. Tuhan mengajarkan kita agar meminta kepadanya sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk dihambur-hamburkan. Dan ia menjamin bahwa ketika kita meminta, maka ia akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang ketiga, doa juga berisikan ungkapan pertobatan. Dalam doa kita mengakui pelanggaran dan dosa kita tanpa perantara dan langsung kepada Allah. Jadi, bagian ini menuntut kejujuran dan keterbukaan kita padanya. Sehingga dengan begitu ia akan mengalirkan kasih dan pengampunannya kepada kita. Nah, yang keempat, berdoalah seolah-olah kita sedang berbicara pada seorang sahabat tanpa mengurangi penghormatan kita kepada Allah. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa seperti sedang berdialog dengan sahabat kita. Ada kedekatan, keakraban, dan tanpa kecanggungan. Nah, yang kelima, berdoalah seperti seorang anak kepada bapaknya. Hubungan itu tentu memiliki ikatan emosional yang tinggi. Seorang bapa pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Demikian pula dengan Allah Bapa, tentu juga akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini yang mengajarkan bahwa doa bukan hanya sekedar meminta, tetapi ada puji-pujian kepada Tuhan, ada pengakuan dosa dan pertobatan kita, serta ada hubungan emosional antara kita dengan Tuhan seperti anak dengan bapaknya. Karena doa juga membuktikan seberapa dekat dan akrabnya kita dengan Tuhan.
Nah, sekarang bagaimanakah dengan doa-doa kita selama ini? Apakah kita berdoa dengan benar, dengan tekun dan bersungguh-sungguh? Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami tidak mengetahui apa yang terbaik bagi kami, namun Engkau mengetahuinya. Karena itu Bapa, buatlah agar kami pun menghendaki apa yang Engkau kehendaki, dan ajarlah kami untuk meminta apa yang baik bagi keselamatan kami, untuk mencari apa yang berguna bagi kehidupan kekal dan mengetuk pintu yang membawa kami kepadamu. Semoga dengan demikian permohonan kami juga berkenan kepadamu, dan Engkau pun berkenan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.